Apakah kamu merasa nggak diterima di tempat asalmu sendiri? Tenang, kamu nggak sendiri. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Orang sekeren Yesus saja pernah ditolak di Nazaret. Serius? Iya bener juga ya. Banyak sekali dikatakan nabi-nabi sendiri pun juga di tempatnya sendiri tidak dihargai. Kenapa? Ya kerjaannya tuh hanya turun bukit kan, naik bukit, turun bukit, kerja segala macam gitu ya sama bapaknya. Masa sih ngaku-ngaku gitu ya sebagai utusan nabi sendiri gitu. Oleh karena itu seringkali ada penolakan gitu ya, adanya penolakan. Zamannya Elia saja gitu ya, pada masa-masa kelaparan, bukan orang Israel yang ditolong, tapi orang luar yang ditolong. Firman Tuhan pun juga dapat menjadi satu saksi yang hidup dalam kehidupan kita sebagai para remaja Soul Cornerstone dimanapun kita berada. Dan inilah yang menjadi Guys, bosen ya? Kita main yuk. Ayo. Main apa? We Listen We Don't Judge gimana? Boleh. Oke, mulai dari Janice duluan ya. Oke, 1, 2, 3. We listen and we don't judge. Sebenarnya aku pernah confess tapi ditolak. Serius? Masa sih? Oke, ini gak bisa sih gak dijudge. Secantik kamu, Jen. Jangan judge. Ya ampun. Tapi tenang aja sih, nggak usah dipikirin. Orang sekeren Yesus saja pernah ditolak di Nazaret. Serius? Iya bener juga Jadi ya. kamu santai aja, nggak usah dipikirin. Iya sih, padahal Yesus udah bikin mukjizat. Dia udah terkenal di mana-mana, tapi dia bahkan ditolak di rumah hometown dia sendiri. Ya ampun. Jadi kamu gak usah khawatir aja. Makasih ya udah Masih menguatkan banyak aku. ikan di laut. Kita Bener punya nggak? Yesus. Mantap. Kita punya Yesus. Terima kasih. Nah, pas banget. Ada kaitannya juga sama pelajaran kita. Ya, apa itu, Gerena? Kepulangan yang menggemparkan. Wow. Jadi daripada kita sedih-sedih, mending kita belajar Alkitab aja. belajar Cornerstone. Tapi sebelum itu kita harus ingetin teman-teman gak sih? Apa itu? Apa itu? Untuk teman-teman di rumah yang belum punya buku yang kayak kita pegang, kalian bisa langsung kontak ke call center Hub Channel atau DM ke Instagramnya untuk bisa punya buku yang kayak kita pegang ini. Iya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam cerita ya, daripada kita udah ngegalauin cowok. Kita baca Alkitab. Oke, aku mulai duluan. Ke dalam cerita. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian, ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit
tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika banyak kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Menarik. Bener kan, Jen? Bahkan Yesus pun ditodong keluar kota. Wow, padahal Yesus itu sangat keren, bikin mukjizat. Jadi apa nih, mungkin Jenis bisa nih kasih pelajaran, kan kamu nih yang mengalaminya. Mungkin apa sih yang kamu pelajarin? Jadi kalau dari cerita ini ya, Yesus kembali ke Nazaret dan membaca dari kitab Nabi Yesaya di rumah ibadat. Menyatakan bahwa nubuat tentang Mesias telah digenapi dari dirinya sendiri. Awalnya orang-orang tuh kagum sama perkataannya. Tapi ada beberapa orang mulai meragukan Yesus karena mereka cuma mengenal Yesus sebagai anaknya Yusuf. Akhirnya gimana? Nah, gimana nih? Kan Yesus nyadar akhirnya kalau mereka nih gak percaya. Dan dia mengingatkan bahwa Nabi itu seringkali tidak dihargai di tempat asalnya. Dia memberi contoh bagaimana berkat Tuhan diberikan kepada orang asing kayak zaman Elia dan Elisa. Dan hal ini buat orang-orang marah gitu kan. Sehingga mereka berusaha membunuhnya dan melemparkannya dari tebing. Tapi Yesus berhasil pergi dari tangan. Makanya dilempar ke tebing, guys. Itu kejam banget. Kejam banget ya, parah banget. Dan dibilang kan di situ kalau misalnya mereka ngeliat Yesus sebagai anak Yusuf doang. Benar-benar sama sekali gak dihargai ya. Iya, mungkin karena ya elah seorang tukang kayu. Masa dia bilang dirinya Mesias? Tapi daripada kita semakin kebingungan dan benar-benar bertanya-tanya banget sama pembelajaran ini, mari kita saksikan dulu Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Ellen White dalam penglihatannya beberapa kali melihat Yesus. Meskipun ia tidak banyak menggambarkan penampilan fisiknya, ia menyebut bahwa Yesus sedikit lebih tinggi dari rata-rata orang pada zaman itu. Memiliki dahi yang lebar dan tinggi, serta berjanggut. Salah satu gambaran yang ia berikan tentang Yesus adalah bahwa anak-anak yang melihat wajahnya bisa merasakan kemurnian dan kebaikan yang terpancar dari matanya. Wajahnya mencerminkan kelembutan, kasih dan kekuatan, dan semangat. Meskipun setiap kata, gerakan, dan ekspresinya menunjukkan keilahiannya, Yesus tetap rendah hati dalam setiap sikap dan hubungannya dengan orang lain. Siapa nih yang mau lihat Yesus? Profesor Corner juga mau pasti kalau lihat Yesus. Terus kalian gimana? Pasti mau juga kan? Makanya tetap setia adik-adik supaya nanti kita bisa bareng-bareng lihat Yesus. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan pada saat ini kita sudah kehadiran narasumber kita, Pendeta Andreas Sambunan. Shalom, Pendeta. Apa kabar Pendeta? Baik, puji Tuhan. Gimana kabarnya kalian? Puji Tuhan, sehat luar Pendeta. Sehat juga. Kalian ceria-ceria sekali kan ya? Of course. Of course. Banget belajar Cornerstone. Yes, apalagi Puji Tuhan. Apalagi aku. Apalagi apa? Apalagi sama Bapak Pendeta. Oke. Kita sekarang udah masuk pelajaran kelima Pendeta dengan judul Kepulangan yang Menggemparkan. Dan kita tadi udah sedikit bahas-bahas mengenai ceritanya. Aku bacakan dulu ayat intinya. Terdapat dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Berisi, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Iya, nah aku tuh kayak agak penasaran Pak Pendeta waktu aku baca kayak, ini maksudnya apa nih? Jadi mengapa seorang nabi
tidak dihargai di tempat asalnya. Tanda kutip tidak dihargai di tempat asalnya itu kenapa Pak Pendeta? Kenapa tuh? Oh. Itu dia itu pertanyaannya. Ya, jadi memang pada dasarnya gitu ya. Kalian pernah pergi keluar kota? Pasti pernah lah ya, pernah keluar kota ya. Tapi kalau sekolah atau pendidikan di luar kota, siapa? Aku Siapa aja? Bekasi Ada kalian bertiga? ke Jakarta. Aku Tangerang ke Jakarta. Itu dikit aja ya, dikit ya. Luar kota Pak. Ya, di luar kota ya. Jadi pada dasarnya kalau misalnya kita di kota sendiri gitu ya, di kota sendiri, kan teman-teman pada tahu ya sifat kita kayak gimana gitu ya. Tahu sifat kita, tahu kita sehari-hari seperti apa. Kayak contohnya, ini Pendeta Andreas dulunya suka main kelereng nih kerjaannya gitu contohnya. Contohnya ya kan. Atau ini sukanya bolos-bolos nih gitu ya. Bolos-bolos nih. Pelajaran matematika ngilang gitu contohnya. Nah, oleh karena itu banyak sekali dikatakan nabi-nabi sendiri pun juga di tempatnya sendiri tidak dihargai. Kenapa? Karena orang-orang di tempat itu merasa bahwa ini kebiasaannya beda nih ya. Nggak mungkin orang seperti ini gitu ya. Apalagi dalam konteks pada pelajaran kita, Yesus sendiri yang hanya seorang anak tukang kayu ya kan, anak tukang kayu. Ya kerjaannya tuh hanya turun bukit kan, naik bukit, turun bukit, kerja segala macam gitu ya sama bapaknya. Masa sih ngaku-ngaku gitu ya sebagai utusan nabi sendiri gitu. Oleh karena itu seringkali ada penolakan gitu ya, adanya penolakan. Nah, penolakan ini pun juga ya terjadi oleh karena mereka merasa bahwa bohong aja kali gitu ya, bohong-bohong aja kali. Ya, sama seperti kan tadi di awal kan, kalau misalnya kita jujur gitu ya, kita confess ke orang ya, beneran confess nggak? Ya, kita confess ke orang gitu, kita jujur, orang merasa kayak nggak mungkin kali, bohong aja kali gitu ya, merasa bahwa kabar yang kita kasih tahu itu bukan yang benar gitu, bukan yang betul, karena mereka nggak mendengarnya sendiri. Itu dia. Apalagi jadi selalu cantik mungkin. Jadi di situ ya. Ya benar sih Pak Pendeta, terima kasih. Jadi nggak percaya ya jadinya. Betul. Kayak kan anak tukang kayu. Masa tiba-tiba jadi Mesias. Iya. Apalagi kalau contohnya suka ngerjain anak orang gitu contohnya kan. Tiba-tiba jadi Tiba-tiba jadi apa? Ya, jadi susah. Iya. Apalagi orang hometownnya yang kenal dia dari dulu. Oke, mungkin Gerana mau nanya. Untuk pertanyaan kedua nih Pendeta, tadi kan kita udah baca nih cerita di buku tuh gimana, tapi aku merasa ada keanehan dalam pribadi aku diri sendiri. Kenapa? Karena pada awalnya kan mereka mengagumi, tetapi tiba-tiba berubah menjadi kemarahan. Dan itu kenapa bisa terjadi? Iya, Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Lagi. Ya. Dalam cerita kita pada saat ini kan dikatakan Yesus waktu umur berapa tahun? 12. Iya, jangan kosong-kosong banget ya. 12 tahun ya, 12 tahun dia pergi ke rumah ibadah gitu ya, rumah ibadat. Di sana dia buka kitab ya, Siapa sih yang nggak seneng kalau lihat anak kecil datang ke depan lalu baca kitab? Iya. Ya kan? Lucu. Pasti senang lucu ya gitu ya. Meskipun ada juga anak-anak yang sekecil itu rese-rese juga gitu ya, umuran itu. Tapi ya kalau melihat daripada pelajaran kita bahwa Yesus kasih tahu akan genaplah tiba saatnya. Namun dia kasih tahu lagi bahwa zamannya Elia saja gitu ya, pada masa-masa kelaparan kan sudah kita baca ya, sudah kita baca, maka bukan orang Israel yang ditolong, tapi orang luar yang ditolong. Nah, mengapa dikatakan seperti itu? Itulah sama seperti yang di awal tadi pertanyaan. Ya, di awal pertanyaan. Itulah mengapa bahwa sulit sekali orang-orang di hometown itu menerima pekabaran dari orang hometownnya sendiri. Iya. Jadi pada saat sudah dikatakan hal tersebut, ya, maka jawaban daripada orang-orang situ kan jadi marah kan, maksudnya apa nih gitu ya? Maksudnya apa nih? Kok jadi kayak sembuhkan sendiri sih gitu ya? Emangnya sakit nih saya nih gitu ya? Emang saya sakit? Biasa kan kalau orang sakit kan datangnya ke dokter ya. Tapi kalau misalnya orang sakit kan disuruh sembuhkan sendiri kan? Iya. Ya kan disuruh sembuhin sendiri kan? Bahkan di dalam pembelajaran kita pun juga dikatakan bahwa mereka yang marah-marah ini pun juga ya bukan hanya satu orang,
Ya, tapi semua orang yang hadir di situ pun juga marah, ya. Dan mereka saking marahnya, saking kecewanya, ya karena mereka rasa bahwa loh, kok jadi kita sih yang kena gitu loh. Kok jadi saya yang kena sih? Padahal kan saya kan mau dengar awalnya kan senang ya, senang, tapi kok jadi kayak menusuk ya gitu ya. Nah, kadang-kadang juga banyak orang yang nggak senang dengan kebenaran itu. Ya, ada gak sih orang yang langsung kayak, oh iya saya sadar ya, kayaknya dikit banget gitu ya dengan kebenaran itu. Ya kalau contohnya, kamu nih cantik tahu kalau misalnya nggak pakai makeup contohnya. Ya, ada yang merasa bahwa enggak kayaknya nggak gitu deh, lebih cantik kalau misalnya pakai makeup atau mungkin pakai berdandan yang lainnya. Ya, jadi nggak semua orang terima dengan kenyataan yang sebenar-benarnya. Betul. Nah, silahkan. Pertanyaan terakhir Pak Pendeta. Tadi Pendeta udah singgung mengenai kutipan kata-kata Yesus, yaitu, Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Nah, dalam konteks seperti apa Yesus menggunakan kata-kata ini Pak Pendeta? Apa? Oh, konteksnya. Jadi, kenapa nih Yesus bilang itu? Ya, udah 3 pertanyaan, tanya terus ya, tanya balik ya. Ya, jadi kalau bicara tentang pertanyaan yang ketiga, sebenarnya kenapa sih Yesus pakai tanya balik ke mereka gitu ya, tanya balik ke mereka. Jadi kalau kita baca cerita ini, bahwa pada saat Yesus mau kasih kuasa itu kepada mereka, lihat apa yang jadi reaksi mereka, adanya penolakan. Ya. Nah, dalam penolakan itu mereka berawal dari yang namanya bimbang. Nah, ini dia. Ada yang pernah bimbang nggak kalau misalnya contohnya dikasih tahu nih ya, nggak boleh lo minum apa ya yang biasa ya kalau orang lagi bisa buat bimbang ya, nggak boleh lo minum sparkling water contohnya. Ya, padahal kita nggak tahu nih sparkling water biasa-biasa aja kok gitu ya, atau mungkin yang lain-lainnya gitu ya, yang buat kita rasanya ragu gitu jadinya. Nah, itu juga yang dialami pada saat orang-orang di saat itu ya, pemuka-pemuka agama bahkan orang yang datang hadir. Mereka itu bimbang, dan mereka bimbang itu pun juga karena bimbang akhirnya mereka mengeraskan hati mereka. Ini dia. Ternyata setan buat kebimbangan itu supaya kita jadi menutup hati kepada Yesus. Nah, itulah mengapa Yesus katakan kepada mereka di sana gitu ya. Mereka di sana ditanya, Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Karena saya pun juga kalau mau sembuhkan kamu nggak percaya gitu. Ya. Jadi kan percuma ya. Contohnya, ayo datanglah ke dokter kalau lagi sakit. Dokter udah kasih resep nih, tahu-taunya nggak diminum. Ya, Ya, sembuhin diri sendiri aja. Kayak capek banget ya, saya capek banget gitu. Nah, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, sama-sama. Jadi kayak ya gitu. Iya betul. Kalau Tuhan mau menolong kita tapi kita bimbang dan ragu, justru Tuhan ya udah gitu kan. Jadi kita harus selalu percaya kalau misalnya ya itu Tuhan, itu Yesus. Jangan kayak orang-orang di hometown Yesus itu yang malah meragukan Yesus. Seperti itu. Jadi itu dia. Setelah kita tanya-tanya pendeta, pastinya kita mau nanya-nanya juga teman-teman yang selalu menonton Cornerstone dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Karisa, biasa dipanggil Sasa. Saya dari Sekolah Makarios. Nama saya Astita Salonika dari Sekolah Kristen Makarios. Perkenalkan, nama saya Fabrizio Ronald Simbolon, bisa dipanggil Zio. Saya dari Sekolah Kristen Makarios. Tidak, karena menurut saya tidak ada hal seperti tidak cukup rohani. Maksudnya, menurut saya pasti Tuhan memilih orang yang benar untuk memilih itu. Tidak, karena saya percaya Tuhan bisa memakai siapa saja, tidak memperdulikan latar belakang mereka atau keagamisan mereka. Tidak, karena saya merasa Tuhan bisa memakai semua orang. Bisa jadi ya orang yang saya lihat baik itu bisa jadi munafik. Ya, sementara kalau orang yang saya kira jahat bisa jadi juga baik. Jadi Tuhan bisa memakai siapa aja untuk jadi jalan keselamatan dia.
kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, itu dia pendapat teman-teman kita di segmen Apakah Pendapatmu. Nah, Iya. seperti biasa aku mau bertanya-tanya kepada kalian juga. Kalau misalkan ada orang yang mungkin kamu anggap gak cukup rohani menasihati kamu, apakah kamu akan merasa sulit untuk mendengarkan Tuhan berbicara lewat dia atau enggak? Duluan, kamu atau aku? Oke. Kalau aku tergantung orangnya juga sebenarnya. Tapi pastinya aku ngerasa sulit sih. Tapi selalu mencoba untuk menerima gitu. Tapi tetap aja sulit karena mungkin kita ngeliat dia kayak lu aja hidupnya gitu-gitu gak sih kayak. Tapi kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Bisa jadi Tuhan berbicara melalui dia. Kayak Roh Kudus bilang kamu harus bilang ke Maureen gitu kan. Walaupun ya sulit tapi tetap harus diterima. Tapi menurut aku tuh sulit sih. Oke, Really. mantap. Kalau buat aku nggak akan sulit untuk mendengarkan, tapi aku sulit buat nerima. Oh, kayak sekedar Tapi kita- denger aja. Iya, tapi kita juga harus bisa menyadari kalau misalkan Tuhan tuh bisa berbicara lewat apa aja, bahkan dari hal-hal yang gak kita duga. Bener sih. Setuju. Sulit untuk menerima tapi denger Gampang untuk mendengarkan. Pak Pendeta? Enggak. Ini Jangan dulu. lompat-lompat Iya, dong. cepet dong. Jangan lompat Ih, dong. suka ini nih. Kalau aku pribadi kayaknya nggak sesulit itu sih untuk menerima pendapat orang lain, karena seperti yang Girana bilang tadi, Tuhan berbicara lewat setiap jenis orang dan kita harus menerimanya. Iya, benar. Nah, Silakan. Sempat ada jeda ya tadi ya. iya. Ya, Kalau Kalau dari pendeta sendiri dulu sih agak sulit ya. Dulu. Kenapa? Karena merasa bahwa ya apa sih, gue di atas lu kok gitu rasanya. Maksudnya secara pola pikir, secara segala macam ya, masa bahwa ya lu aja masih begitu, gue udah di tahap beda nih, level beda nih gitu ya. Tapi semakin belajar ke depannya ya, semakin dewasa, ya akhirnya sudah mulai memahami, oh ternyata Tuhan pakai berbagai cara ya dari orang-orang sekitar kita gitu. Puji Tuhan. Untung udah itu dulu ya. Untung udah dulu. Sekarang udah enggak ya. Iya. Mungkin aku nanti di masa depan juga bilang dulu. Oke. Pak Pendeta, kita sudah bertanya-tanya, udah mendengarkan pendapat teman-teman, dan pastinya kita sudah di penghujung pelajaran kita minggu ini. Pak Pendeta bisa memberikan kesimpulan untuk teman kita yang di studio dan teman-teman yang di rumah. Oke. Yang menjadi kesimpulan kita pada pelajaran yang kelima dengan judul Kepulangan yang Menggemparkan adalah salah satu kisah yang dimana Yesus sendiri di dalam kotanya, bahkan dia sudah memberikan sebuah petanda ya, firman Tuhan untuk dapat menguatkan bagi umat-umat Tuhan di sana. Namun dengan kebimbangan yang mereka miliki, yang awalnya mereka antusias, namun dengan satu perkataan, satu firman Tuhan yang memang menohok gitu ya, yang bahkan menyadarkan akan diri mereka dengan hatinya yang bimbang itu, mereka menolak akan segala firman Tuhan. Namun teman-teman, sebagaimana kisah yang dialami oleh Yesus sendiri, begitu juga dengan kehidupan kita. Bisa saja dalam kehidupan kita tidak diterima ya dengan keadaan kita dulunya yang mungkin tidak baik, kurang baik kondisi kita. Namun sebagaimana perubahan hidup yang kita miliki bersama dengan Yesus, maka kita harus yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, bahwa semuanya itu akan menjadi satu berkat, satu pemulihan, bahkan terlebih khusus kepulangan yang kita harapkan gitu ya, kepulangan kita pada saat kita di luar kota dan kita kembali ke kampung halaman kita. Firman Tuhan pun juga dapat menjadi satu saksi yang hidup dalam kehidupan kita sebagai para remaja seluruh Cornerstone dimanapun kita berada. Dan inilah yang menjadi satu kesimpulan bagi kita di pelajaran yang kelima ini. Amin. Terima kasih Pendeta, dan mungkin Pendeta boleh mendoakan kami studio dan teman-teman yang di rumah. Oke, baik, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan. Bahkan kesempatan pada saat ini, Engkau masih memberikan kami kembali untuk dapat belajar di pelajaran yang kelima, di pelajaran Cornerstone bersama-sama dengan Cornerstone di studio dan juga teman-teman Cornerstone yang berada di rumah. Kiranya Engkau berkati dalam pembelajaran ini dapat menjadi saksi yang hidup dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak jemu-jemu untuk meminta pertolongan Tuhan untuk dapat berkarya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bantulah kami sebagai anak-anak Tuhan, karena kami masih banyak kelemahan-kelemahan yang kami miliki. Namun berikanlah kedamaian, pengertian bagi masing-masing kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang sejati.
Terima kasih banyak ya Allah Bapa. Inilah doa kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta sudah menjadi narasumber kami. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton di rumah. Semoga pembelajaran kita pada minggu ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.